Hey, ketemu lagi bareng gue di sini Valdo Duit ya tentunya. So buat teman-teman semuanya belum klik tombol subscribe-nya, langsung buruan diklik sekarang. Diklik tombol subscribe-nya sekarang. Karena apa? Karena nih, gue udah nyiapin kamera yang akan gue bagiin ke kalian semua yang udah mengklik tombol subscribe-nya. Tapi bohong. Enggak lah, nggak ada giveaway di sini. No giveaway, nggak bakal ada giveaway, oke? Jadi kali ini thank you banget buat yang udah subscribe channel ini, udah nonton video-video gue sebelumnya sampai habis. Gue ucapin thank you banget, makasih banget sama kalian semuanya. Jadi kali ini gue gak bakal bikin video reaction seperti sebelumnya, enggak. Tapi kali ini kita akan berbincang-bincang santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi kemarin tuh di Instagram, di Facebook, di Twitter lagi trending banget sama yang namanya perselingkuhan YouTuber. Tapi gue gak bakal ngebahas itu. Gue gak bakal ngebahas itu sekarang karena gue gak kenal mereka siapa. Gue juga bodo amat sama mereka. Gue gak tahu siapa yang salah. Gue gak tahu juga siapa yang benar, siapa yang korban, siapa yang tersangka, siapa yang binor. Apa sih pelakor, kok binor sih jadi bawa-bawaan bokep bini orang anjing. So ya, kita di sini bakal ngebahas tentang topiknya itu, yaitu perselingkuhan. Jadi ini adalah topik yang harus patut diperbincangkan. Karena apa? Hampir semua orang yang mempunyai hubungan asmara pernah mengalami ini. Walaupun gak semuanya ya, hampir semuanya. Jadi kita akan ngebahas ini aja kali ini. Ini seru nih kayaknya nih ya kan. Mengenali tanda-tanda kalau pasangan kalian sudah melakukan perselingkuhan. Supaya kalau kalian udah kena selingkuh tuh gak kena lagi yang sekali, 2 kali, 3 kali tuh gak sampai terkena lagi. Tapi ini tanda-tandanya itu adalah dari pengalaman pribadi gue. Jadi belum tentu tanda-tanda ini kalian alamin juga. Enggak, ini cuma tanda-tanda dari pengalaman pribadi gue. Jadi singkat cerita, gue dulu punya mantan. Gue punya mantan pacar yang pinter banget menutupi perselingkuhannya. Hampir tidak pernah terhendus. Karena juga dulu gue tukang selingkuh. Jadi ketika ada mantan gue yang selingkuh, gue tahu tipe-tipe kebohongan yang dia lakukan tuh udah bisa langsung di boom boom boom, bisa langsung ditembak. Dan dia akhirnya ketahuan. Bro, gitulah, itulah pentingnya pengalaman dalam hidup. Yang gak pernah selingkuh, coba dulu selingkuh biar tahu pengalamannya. Jadi kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian tanda-tanda kalau pasangan kalian sudah berselingkuh. Gue akan nge-share pengalaman gue ini ke kalian semuanya. Ini seru nih, patut untuk diperbincangkan. Jadi sebelum kita mulai ke topik pembahasan kali ini, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe ya sekarang. Oke, thank you yang udah ngeklik ya. Jadi tanda-tandanya nih, yang pertama adalah menuduh balik kalau kalianlah yang berselingkuh. Jadi tanda-tanda yang pertama adalah menuduh balik kalau lu yang berselingkuh. Pasangan kalian biasanya kalau sudah berselingkuh akan melakukan playing victim. Seolah-olah dia menuduh kalian cemburu kepada teman-teman lawan jenis kalian, cemburu kepada teman-teman kalian yang ngechat kalian, yang nge-DM kalian, padahal biasanya enggak, tapi tiba-tiba cemburu. Karena apa? Karena itu untuk menutupi kalian supaya tidak curiga ke pasangan kalian. Itulah otak-otak serigala berbulu singa. Domba. Mereka bakal melakukan playing victim, memutarbalikkan fakta seolah-olah Anda yang berselingkuh dan memojokkan Anda, terus memojokkan Anda sampai Anda mengaku, iya maaf, gak akan aku ulangin. Padahal dia yang selingkuh, tapi kok lo yang minta maaf. Janganlah kayak gitu. Kalau emang itu cuma teman kalian, ya udah. Buat apa sih? Tadinya dia nggak cemburu, tiba-tiba cemburu sampai akhirnya lu harus minta maaf buat terus ngejaga hubungan itu. Itu nggak penting men, nggak perlu dilakuin. Yang perlu lu lakuin itu adalah terus mendesak dia, desak. Karena kalau pasangan kalian ketahuan selingkuh, kalian desak, pilihannya cuma ada dua pilihan. Dia tobat dan mulai menyayangi kalian, atau yang kedua kan jari tengah ya, jari nggak enak ya. Yang kedua, dia bakal mengakui kalau dia selingkuh dan dia pergi. Cuma itu, kalian harus terima itu daripada kalian terus menanggung hati kalian yang tersakiti karena diselingkuhin. Gak enak kayak gitu bro. Jadi mendingan kalian terus desak dan menunggu jawaban di antara kedua pilihan yang tadi. Gitulah. Terus yang kedua nih, yang kedua adalah dia terlalu sibuk untuk meluangkan waktunya bersama lo. Sesibuk-sibuknya manusia, gak mungkin gak ada waktu sama sekali untuk memberi kabar. Itu dia ciri-cirinya. Enduslah itu. Kalau pasangan kalian mulai gitu tuh, mulailah hidung kalian tuh ciumlah bau-bau tidak enak pada pasangan kalian. Karena apa? Ketika dia tidak berselingkuh, dia akan meluangkan waktunya ke kalian. Karena waktu kosongnya digunakan hanya untuk satu hati yang dia jaga. Tapi kalau dia udah berselingkuh, si doi udah berselingkuh, dia bakal membagi hatinya ke elu dan ke special one lainnya gitu.
Jadi ya namanya kan rumput tetangga lebih enak, jadi dia bakal memprioritaskan selingkuhannya. Dan ketika lo pergi, dia baru nyesel, ngejar tuh, baru dikejar. Itulah. Jadi kalau pasangan kalian tiba-tiba tidak bisa meluangkan waktunya buat kalian, buat lu nih, nggak bisa meluangkan waktunya, entah itu nggak bisa bales chat, nggak bisa teleponan, atau mungkin bahkan nggak mau diajak bertemu, tanda tanya besar. Jadi kalian tuh jangan sampai lah dibodoh-bodohi oleh pasangan. Kasian lah. Gue tuh kasian sama kalian yang diselingkuin gitu. Kalau yang buat selingkuh sih gue doain semoga gak ketahuan. Amin. Karena ketahuan selingkuh tuh malu bro. Asli kalau ketahuan selingkuh tuh malu. Harga diri jatuh. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Itu adalah perubahan sikap doi untuk lo. Ini bakal lo rasain ketika si doi selingkuh. Contohnya, yang tadinya doi tuh perhatian banget ke lo, ya kan? Udah nanya udah makan belum, jangan lupa sholatnya, ayo tidur sudah malam. Itu gak bakal dia lakuin kalau dia udah selingkuh. Karena apa? Ada prioritas baru nih. Dia lagi kasmaran sama prioritas yang kedua ini bro, sis. Jadi kalian tuh akan sedikit dipinggirkan, diabaikan dulu gitulah, ya kan? Jadi kalau kalian sudah menemukan tanda-tanda ini kepada pasangan kalian, yaitu berubah, jangan takut untuk menanyakan hal ini kepada pasangan kalian. Jangan takut si doi marah. Enggak, tanyain aja, tanyain. Karena hubungan itu butuh komitmen. Dan orang-orang yang berselingkuh, komitmen itu bohong. Kejujuran itu nggak ada. Itu buat orang-orang yang berselingkuh. Tuh, kalian catat. Jadi tanyain aja. Kalau emang dia jujur, dia ngaku salah, dia tobat, oke, maafkan. Tapi, jari ini lagi nggak enak nih yang kedua nih. Kalau dia mengakui kesalahannya, lu jangan sedih, jangan nangis, udah. Jadi ibaratnya nih, kalau lu cewek ya, seorang bidadari nggak mungkin dijodohkan oleh Tuhan kepada seorang babi. Dan kalau untuk cowok nih, nggak mungkin seorang pangeran dijodohkan dengan seekor kecoa. Jadi jangan takut kehilangan pasangan kalian. Slow bro, Indonesia ini negara besar. Kalian putus slow. Buka di Instagram banyak kok, buka di Facebook, di Twitter banyak kok orang-orang yang galau mencari pasangan. Udah santai. Jodoh tuh gak bakal habis men. Ya bisa jadi jodohnya nanti janda atau duda ya. Yang penting kan jodoh, ya kan? Siapa yang tahu. Oke, kita lanjut yang ketiga nih. Ciri-ciri pasangan berselingkuh yang ketiga apa keempat sih? Tiba-tiba dia membutuhkan banyak privacy. Oke, jadi ini bisa dilihat ketika dia membutuhkan banyak privacy. Sebagai contoh, ketika dia jalan sama lu, dia yang biasanya menaruh HP-nya di meja dengan layar terbuka, ya kan? Tiba-tiba pada saat itu layarnya tuh ditutup, atau bahkan HP-nya selalu diam di kantong. Dan lebih parahnya lagi, HP-nya dalam mode pesawat. Alias gak aktif, dinonaktifkan pakai datanya sama dia. Itu perlu kalian curigai ya. Tapi kalau emang pasangan kalian biasanya naruh HP di kantong supaya ngobrol lebih intim dengan kalian, ya it's okay, gak masalah. Terus biasanya kalian udah tahu kode pasangan HP kalian, tiba-tiba diganti dong, dan pasangan kalian gak mau ngasih taunya. Ya udahlah. Ya kalau cowok itu antara selingkuh kalau nggak nyembunyiin video bokep biar nggak ketahuan. Cuma dua itu kok kalau cowok. Kalau dia nggak selingkuh, dia lagi ngumpetin video bokep di HP-nya, udah. Dan dia nggak mau pasangannya tahu, udah cuma itu. Terus pasangan kalian yang tadinya bercerita keseharian dia ngapain aja, kesibukannya ngapain aja, tiba-tiba plong, los, nggak pernah cerita lagi. Bisa jadi dia cerita ke yang lain bro, sis. Itulah kenalilah tanda-tandanya. Jangan jadi seorang bucin. Jangan jadi pasangan yang dibodohi. Jangan jadi pasangan yang ditipu daya terus oleh pasangan kalian. Jangan. Terus yang selanjutnya adalah si doi sering membatalkan janji. Contohnya nih, membatalkan janji ketika malam minggu. Dari hari Senin, misalnya hari Senin nih dia ngomong, sayang nanti malam minggu kita dinner di sini ya, atau kita nonton bioskop ya, atau kita check in di hotel ini ya. Nah kan ada sebagian yang kayak gitu kan. Tiba-tiba dibatalkan dong. Sakit kan, hati sakit. Bisa jadi alasannya tuh bermacam-macam. Sayang kendaraanku gak ada, sayang motorku dipakai mamaku pengajian, sayang mobilku dipakai bapakku ngeronda. Bisa jadi itu. Tuh bahkan yang cewek juga, sayang aku tiba-tiba sakit halangan, gak bisa keluar, maaf ya aku tidur duluan. Aduh, waspada. Sesaat setelah itu dia menghilang. Aduh, bisa jadi dia jalan sama yang lain, malam mingguan sama yang lain gitu. Itu harus kalian waspadain gitu ya, biar kalian tidak tertipu terus. Jangan jadi sad girl, sad boy terus. Gak enak kan, gak enak kayak gitu. Aduh. Oke, kita lanjut yang berikutnya nih. Penampilan si doi berubah secara drastis.
khususnya untuk yang berhubungan telah lama ya, baik suami istri atau pacaran yang umurnya udah bertahun-tahun nih. Ketika pasangan lu berubah secara drastis, itu perlu lu pertanyakan. Yang biasanya cowok lu gak pernah sisiran, ketika jalan sama lu gak pernah pakai minyak rambut, gak pernah pakai kemeja, tiba-tiba rapi dong. Dia mau keluar sama temennya, alasan keluar sama temennya, terus lu minta pap gitu kan. Rapi, pakai kemeja, rambutnya disisir klimis, ya kan, kumisnya dipotong tipis, celananya bau pipis. Enggak bercanda. Dan juga yang cewek yang biasanya nggak pernah pakai lipstik atau lipstiknya tuh cetar, bulu matanya nyangkut sampai ke jidat, terus dia pakai baju yang seksi, menonjolkan kelebihannya itu. Bisa jadi nih dia sedang kasmaran, dia sedang berusaha untuk menarik lawan jenisnya itu tertarik, calon target selingkuhnya itu tertarik ke dia gitu. Ini kalian tanyain aja nggak apa-apa. Penampilan lu kok sekarang berubah sih? Perasaan kita udah jalan lama, udah kenal lama, udah jadian lama, malah udah nikah lama, lu nggak kayak gini banget, kok tiba-tiba lu kayak gini sih? Tanyain aja nggak apa-apa, santai, slow, tanyakan itu. Terus yang terakhir yang paling penting adalah tiba-tiba pasangan lu tuh suka marah nggak jelas. Nah ini bahaya banget nih, suka marah-marah nggak jelas. Jadi ketika pasangan lu udah marah-marah gak jelas, ini adalah tanda lampu merah buat lu, yaitu lu harus berhenti mengharapkan si doi. Karena apa? Karena kalau dia sering marah-marah ke lu, berarti dia tuh udah nyaman sama selingkuhannya. Dan berhubung lu gak ada salah ke dia, jadinya dia tuh nyari-nyari alasan yang gak masuk akal, sehingga kesalahan-kesalahan kecil atau mungkin sifat-sifat lu yang tadinya gak bikin dia marah, akhirnya berhasil untuk ngebikin dia marah gitu. Itu tuh cuma salah satu alasan supaya dia bisa pergi dari lu, satu-satunya alasan pergi dari lu supaya dia tidak dicap sebagai orang yang salah gitu, supaya dia pergi dalam keadaan benar. Itulah mengapa pasangan lu suka marah-marah tanpa nggak jelas akhirnya pergi. Ya udah, jangan kaget kalau 2 hari kemudian dia udah punya pasangan baru, diupload di Instagram atau di Facebook atau di Twitter atau di status WhatsApp gitu. Dan bisa jadi juga dia marah-marah saat lu nanya lagi di mana ini, apa sih nanya blablabla. Itu menyembunyikan keberadaan dia tuh di mana, atau dia lagi ngapain, atau dia tuh lagi sedang sama siapa, itu disembunyikan oleh dia gitu bro, sis. Itulah ciri-ciri orang-orang berselingkuh ya. Tukang selingkuh pemula yang bisa diindus. Nah itulah ciri-cirinya bro, sis. Tapi nih, gak semua tanda-tanda itu benar. Jadi kalian tuh cuma butuh sedikit rasa peka di diri kalian, di hati kalian. Ikuti kata hati kalian, jangan membohongi hati kalian, membiarkan hati kalian ini tersakiti untuk menyenangkan orang-orang yang berusaha menyakiti kalian. Dengerin omongan gue nih. Jadi kalau kalian lebih peka tuh, kalian bisa lebih memahami pasangan kalian. Apakah kurangi dari diri kalian, atau emang pasangan kalian yang brengsek, bajingan, yang tukang selingkuh. Itulah bro. Jadi segini dulu pencerahan dari gue kali ini. Kalau kalian emang suka tentang kehidupan remaja tiap harinya, subscribe channel ini. Nanti gue bikin lagi part 2, part 3 tentang, ya kali ini mungkin perselingkuhan, mungkin besoknya tentang hubungan kalian sudah tidak sehat atau apapun itu. Oke? So segitu dulu video dari gue kali ini. Gue Valdo Dwitya. See you on the next video. Bye.